nunduk. Batasin. Pik, motor gua telat 2 bulan nih, Pik. Disampaikan dengan Mas Taufik. Mas Taufik. Asik, asik, asik. Pik, Mas Taufik, ada yang ingin disampaikan, Mas? Apa yang ingin disampaikan, Mas? pakai mic, Mas. Pakai mic, Pak. Ngomong. Udah ngomong. Pik. Saya mohon semua bisa saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Mana penjelasannya coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Kok minta maaf sih, Pik? Kan korbannya udah cacat, Pik. Sudah berapa orang yang Mas Taufik lukai, Mas? Sudah berapa orang, Mas? 2 atau lebih mungkin? Aku atuh. Silakan, Mas. Silakan, Mas, untuk hak jawab Mas juga. Jangan. Nah, gitu. Silakan, Mas. Nangis. Berani sama cewek lu. Silakan dijawab, Mas. Silakan, Mas. Pik, ya Bapak Aik, Pik. Pik, ada Pik. Ya. Nangis. Pak Gubernur mungkin ada yang mau Iya, komentarnya, Pak. Melihat Pak Kapolda. Terima kasih beliau atas semangatnya dan gregetnya. Demikian perpisahan kerja. ya keluarga, Pak. Keluarga iya. Ya, keluarga. Ya. Oke, ya, tengah dah. Mic-nya ganti. Bareng. Tar. Tenang ya. Ini mah keluarga korban. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kakak dari adik saya yang dianiaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Polda yang telah menangkap pelaku dan terima kasih kepada Pak KDM dan Pemkot Jember yang telah membiayai semua sampai proses selesai. Dan Harapannya Kang terhadap pelaku siapa? harapannya kalau dari saya pribadi untuk pelaku, saya nggak mau pelaku dihukum mati. Saya pengen dia diserahkan pada keluarga biar saya yang menghakimi dia dan dia terbuat pada saya. Adik yang saya banggakan dihancurkan sama dia. Saya nggak masalah dari pihak kota 1-2 tahun. Yang penting bisa diserahkan pada keluarga 1 atau 2 tahun juga. Selama adik saya disekap sama dia. Tadi ada permintaan maaf yang disampaikan oleh Taufik Hidayat. Kalau saya dari pihak keluarga nggak ada kata maaf. Dia yang ngomong kata maaf. Sedangkan Isa hancur kayak gini dia bilang minta maaf. Nggak ada sih kata maaf. Mungkin Pak di sini ada yang mau disampaikan, Pak. Assalamualaikum semuanya. Saya juga sebagai orang tuanya
nggak ada kata yang artinya saya akan tinggal. Saya diam selama sampai mati, saya tidak bisa makan. Saya nggak mau anak saya di KKP sakit, lebih sakit dari anak saya. Biasanya kita ya minta dukung seberat-beratnya. Terima kasih, mungkin saya bisa mengucapkan. Kalau kondisi saya sekarang ini membaik, alhamdulillah bahwa semua pihak membaik sekali. Kalau matanya kita enggak ada. Kalau yang satu itu udah infeksi, katanya udah diambil sama dokter, udah diangkat. Mudah-mudahan biar dokter bisa memulihkan mata anak saya seperti sejak awal matanya saya. Iya, ini bapak sama adiknya. Adiknya. Oh, dan sama Pak Dedi gimana tanggapannya tadi? Ya Pak Dedi gimana tanggapannya? Aduh, pakai itu Pak, pakai mic Pak. Pakai mic Pak. Melihat tanggapan tadi tersangka begitu Pak. Tadi ada hal yang dilihat oleh Kang Dedi, tadi sudah mendengar permintaan maaf dari tersangka. Iya. Setiap orang yang punya adik perempuan atau anak perempuan pasti memiliki efek psikologi. Peristiwa yang sangat kejam ini adalah peristiwa yang melukai kemanusiaan, melukai hati siapapun yang menjadi ayah atau menjadi kakak, sehingga tidak ada toleransi bagi pelaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya permintaan maaf itu bukan hal yang bermanfaat saat ini, karena permintaan maaf itu dilakukan setelah ditangkap dan tidak ada upaya sedikit pun bagi pelaku untuk bersikap sebagai manusia. Begitu, semoga dengan jalinan kerjasama dan perasaan yang sama antara penyidik, nanti jaksa penuntut umum dan hakim akan melahirkan putusan yang berat yang melambangkan putusan yang berkemanusiaan. Artinya perbuatan melanggar kemanusiaan harus didukung juga dengan perbuatan yang memanusiakan yang bukan manusia. Penjaga kos mengatakan bahwa ada dugaan keterlibatan pihak lain dalam proses pengancaman. Siapapun yang terlibat, kelompok manapun, geng manapun harus diusut dan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena tidak mungkin juga dalam pandangan saya hanya tunggal. Pasti dia pernah ngomong pada siapapun atau ada mengetahui di sekitarnya. Dan ini perlu karena nanti pembelajaran ke depan bahwa orang yang takut membiarkan tindakan-tindakan kejahatan, dia akan dipidana karena rasa takut. Terima kasih. Kasih jalan.